Satu. Hai, good morning good people. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pokoknya selamat-selamat lah ya. Kita kembali lagi di acara talk show kita pada hari ini, yaitu Smart People, bersama saya Grace dan rekan saya Stephanie Muklis yang hari ini menemani saya siaran. Halo Stephanie. Halo Kak Grace. Gimana kabarnya Kak Grace? Baik-baik. Stephanie gimana kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena pandemi gini ya, kita kan ikutin protokol pemerintah ya, melakukan segala aktivitas dari rumah atau WFH. Jadi kita terpaksa nih melakukan siaran dari rumah masing-masing. Stephanie, keadaan di rumahnya gimana nih? Cuacanya baikkah atau hujan terus nih? Saya kan hujan terus di tempat saya ya. Mungkin sama ya kayak Kak Grace juga. Di sini hujan terus dan untungnya di daerah rumah saya pun tidak banjir gitu. Untuk pemirsa yang di rumah nih ya, Smart People, kita penonton-penonton kita yang setia dan cerdas, semoga bisa lah kita menjaga alam juga ya, karena kan di tahun 2020, sepanjang tahun 2020 itu udah banyak bencana ya, apalagi pandemi nih yang sampai sekarang juga belum ada ujungnya, ditambah lagi awal tahun yang penuh duka, bencana alam, seperti longsor di Garut, banjir di Kalimantan, ya Stephanie ya, jadi kayak iya betul. topiknya awal tahun yang penuh duka gitu loh. Dan kami juga turut berduka juga untuk korban daripada Sriwijaya Air yang kemarin jatuh. Semoga keluarga yang tinggalkan juga segera dipulihkan, ditabahkan, diberikan keikhlasan secepatnya ya. Oke, siang hari ini kita juga nggak sendirian ya Stephanie ya. Kita juga udah ada 2 bintang tamu kita, ada Kak Ali yang dari Kalimantan, udah terbang langsung ke Jakarta karena mau share sama kita. Halo Kak Ali, boleh nyalain kameranya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada rekan-rekan yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor. Semoga pada sehat semuanya. Selamat pagi juga untuk selamat siang, Kak Grace, untuk Kak Stephanie. Kita juga ada Kak Angga nih yang dari Garut langsung ya siaran on cam ya. Halo Kak Angga. Ya, halo. Selamat siang Kak Grace, Kak Stephanie, dan juga Kak Rizky Alianbar yang ada di tempat. Gimana kabarnya Kak Angga? Alhamdulillah baik, namun cuaca di sini masih kurang bersahabat. Oke. Ngomong-ngomong bencana alam ya, kan di Garut kan lagi heboh tentang longsor ya di Garut ya Kak Angga ya? Ya, benar. Kondisi saat ini tuh di Garut seperti apa nih Kak Angga? Boleh dijelaskan dulu kepada para penonton kita di rumah? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui ya, bencana longsor yang terjadi di Garut, tepatnya ada di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Talegong, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Pakenjeng, dan di Kecamatan Banjarwangi. Ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi. Dan perlu kami himbaukan juga kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati dan menghindari jalan yang berpotensi terjadinya longsor, terutama saat hujan lebat maupun setelahnya. Ya, bencana longsor yang menimpa 5 kecamatan tersebut mengakibatkan kerusakan ya, mulai dari jalan retak karena amblas, jalan yang tertutup longsoran, dan jembatan penghubung antar kecamatan yang ambruk. Sehingga akses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu harus dialihkan. Yang mana kita ketahui jalur ini merupakan jalur lintas selatan antara Garut dan Bandung. Ya, pastinya arus kendaraan dari 2 arah terganggu, seperti itu. Oke, lalu bagaimana nasib warga di 5 kecamatan itu ya? Kak Angga, boleh dijelaskan? Baik, sampai saat ini data yang kami dapat, kurang lebihnya ada 1.200 warga yang terpaksa harus mengungsi. Mau tidak mau ya, karena dari hasil mitigasi antara pemerintah dan para ahli menyatakan pemukiman warga tersebut masih berpotensi terjadinya longsor. Warga diungsikan ke gedung sekolah dan gedung olahraga terdekat. Tercatat sedikitnya ada sekitar 18 rumah warga di Kecamatan Talegong itu hancur. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seperti itu. Juga ya Kak Angga ya, akibat bencana alam ini jadi banyak yang dirugikan gitu loh, kayak mulai dari jalan yang harus diputar, jalan yang rusak, itu kan juga membahayakan ya, udah tanah longsor,
jangan rusak, bikin repot, bukan bikin repot, apa ya, merugikan masyarakat yang beraktivitas, itu yang Kak Stefani juga ya. Biasanya kan kalau bencana alam ini biasanya ada itikat dari pemerintah loh, kayak misalkan menyalurkan bantuan sosial dan semacamnya. Dari Garut sendiri nih, dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri, rencana apa nih yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, baik. Tentunya bencana longsor ini jika berlalu dibiarkan, sekali lagi saya ulangi, jika berlalu dibiarkan akan sangat membahayakan dan menghambat aktivitas. Warga berharap untuk segera diperbaiki akses jalannya. Juga harus ada antisipasi dari potensi longsor. Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan upaya-upaya mitigasi, baik struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural seperti pembangunan bendungan, normalisasi sungai, hingga dinding penahan tebing. Ini dilakukan oleh instansi terkait serta Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat. Lalu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu mengerjakan upaya mitigasi yang non-struktural, seperti halnya mulai dari penyusunan peta rawan bencana hingga penanganan pasca bencana. Perlu saya ingatkan kembali juga ya kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4, mengingat kontur tanah yang di Garut yang labil serta curah hujan yang tergolong masih tinggi sampai saat ini, diharapkan untuk selalu berhati-hati. Seperti itu Kak Grace dan Kak Stefani. Oke, terima kasih Kak Angga untuk penjelasan kabar terkini dari Garut ya Kak Angga ya. Semoga sehat selalu ya. Dari Garut kita akan terbang ke Kalimantan bersama Kak Stefani. Oke, Kak Ali, di Kalimantan ini bagaimana kondisi langsungnya di sana? Kondisi yang sedang berlangsung di Kalimantan, seperti yang kita ketahui, terjadi banjir bandang yang telah menerjang 7 kabupaten atau kota selama beberapa hari terakhir. 7 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Banjarbaru, Kota Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Kejadian ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang, serta membuat 112.709 orang kehilangan tempat tinggal, sehingga harus mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyatakan bahwa korban akan bertambah karena masih ada puluhan orang lainnya yang belum ditemukan. Sampai saat ini, tim gabungan dari Pemda, Tentara Nasional Indonesia, dan polisi, Basarnas, serta unsur lain masih turut bekerja sama membantu untuk mencari korban serta membantu proses evakuasi. Oke, dari bencana alam ini pastinya ada penyebab utamanya nih Kak. Boleh tahu nggak kira-kira dari penyebab utamanya ini apakah dari curah hujannya yang tinggi atau mungkin dari yang dengar-dengar ada kelapa sawit, penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, itu bagaimana Kak? Iya, jadi terlepas dari tingginya curah hujan, banjir sekarang juga terjadi karena adanya kontribusi dari dampak pembukaan lahan. Sehingga banjir kali ini lebih parah dari periode-periode yang sebelumnya. Sebelumnya kita nggak pernah mendengar kalau Kalimantan itu pernah banjir kan. Tapi di tahun 2001 itu Kalimantan terjadi banjir dikarenakan lahan-lahan yang ada di Kalimantan dibuka oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi perkebunan sawit. Namun, pembukaan lahan sawit ini terjadi selama beberapa tahun belakangan dan dilakukan secara terus-menerus. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan mengalami peningkatan dan itu turut mengubah itu subur sekarang menjadi kering karena tanahnya telah menjadi perkebunan seperti itu. Sehingga resapan air itu berkurang dan Sungai Barito yang ada di Kalimantan tidak bisa menampung debit volume air dari curah hujan yang tinggi. Seperti itu Kak yang bisa saya laporkan. Oke, untuk Kali dan Kak Angga, terima kasih untuk informasinya. Kami juga berharap ya Stefani ya, sebagai masyarakat juga dihimbau
untuk tetap menjaga alam nih ya, untuk penonton di rumah, para smart people nih ya, para penonton yang cerdas-cerdas juga tentunya. Dari bencana alam ini kita diingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga alam, mulai dari membuang hal kecil aja kayak membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, karena kan melakukan penebangan pohon sembarangan kan itu kan menyebabkan erosi ya, pengkisan tanah yang mengakibatkan longsor nih seperti di Garut, banjir di Kalimantan gitu ya Kak Stefani ya. Iya, betul sekali Kak Grace. Oke, kalau gitu demikian talk show kita pada hari ini. Terima kasih Kak Angga dan Kak Rizky yang sudah bergabung memberikan informasinya pada kesempatan kali ini. Saya Stefani dan Kak Grace mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, tetap patuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. See you.